Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas manajemen di manajemen koperasi dan UMKM. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Robi Nurman. Robi Nurman, say hello. Halo. Septi Pratiwi, mana Kak Septi? Say hello dulu. Iya, saya hadir. Oke, Octavia Roli Silitonga. Hadir. Kevin, Bang Kevin. Oh, mungkin Bang Kevin ada keperluan lain. Lanjut, Sargiman Mulia Harahap. Diri yuk. Oke, dan Bayu Muhtajir, saya sendiri. Muhammad Revo Wardana, say hello. Say hello. Hadir. Oke, Yudi Triwijaya, Bang Yudi. Oke, Bang Yudi masih bisa ada suaranya. Dan yang terakhir, Iis Dwi Sutanti. Kak Iis. Hadir. Oke, baiklah langsung saja. Tadi sudah perkenalan kelompok dari kelompok kami, kelompok 7. Baiklah langsung saja mulai presentasinya. Oke, Rob. Next. Baiklah, kelompok 7 kami mengenai tentang manajemen koperasi. Yang pertama adalah pengertian partisipasi. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut, kunci pemikiran adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikut sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Yang kedua, arti pentingnya partisipasi. Partisipasi merupakan faktor yang paling menentukan dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, semua program manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu, pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggotanya. Informasi ini dapat diperoleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik. Artinya pentingnya partisipasi bagi anggota. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri, menimbulkan handar benih hangrung kebi. Yang ketiga, meningkatkan semangat. Yang keempat, meningkatkan gairah kerja. Arti penting bagi koperasi atau manajemen adalah memegang peran penting dalam perkembangan koperasi dan memperbaiki penampilan kooperatif koperasi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Iis. Kepada Kakak Iis, kami persilahkan. Baik, 3. Kakak Iis. Cara meningkatkan partisipasi. Partisipasi merupakan faktor yang paling untuk menentukan keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi, segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, pencapaian tujuan direalisasikan ke dalam semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen. Peningkatan manfaat keanggotaan secara operasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari situasi dan kondisi serta kemampuan koperasi. Cara peningkatan partisipasi pada koperasi dapat melalui penggunaan materi, yaitu pemberian bonus, tunjangan, komisi, insentif, melalui penggunaan non-materi, memberi motivasi, cara-cara meningkatkan partisipasi. Menyediakan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih dari para pesaingnya di pasar. Meningkatkan pelayanan kepada anggota. Menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas, wilayah kepada koperasi atau tidak disediakan oleh pemerintah.
Berusaha memberikan dividen per anggota atau SHU yang meningkatkan dari waktu ke waktu. Memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis koperasi dengan non-anggota melalui pemberian kredit dengan bunga yang rendah. Menyediakan berbagai tunjangan bila mampu bagi keanggotaan, misalnya tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Adapun untuk meningkatkan partisipasi kontribusi keuangan dapat dilakukan bersamaan dengan meningkatkan intensif. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain memperbesar peranan koperasi dalam usaha anggota dengan menciptakan manfaat ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu. Memperbesar rate of return melalui usaha yang sungguh-sungguh dan profesional. Meningkatkan partisipasi kontributif anggota dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, kiat jurus atau langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan pengurus, manajer, karyawan, dan pengawas koperasi diantaranya adalah kegiatan usaha koperasi yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggotanya. Artinya, segala gerak langkah koperasi harus selalu ditunjukkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Usaha yang dilakukan harus memberikan manfaat baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung kepada anggotanya. Koperasi harus dapat meningkatkan posisi tawar pada anggotanya maupun meningkatkan skala ekonomi usaha anggota. Komunikasi antara koperasi dengan para anggotanya harus dijaga agar tetap harmonis, sehingga dapat meredam segala bentuk ketidaktahuan dan kecurigaan anggota yang biasanya memicu kesalahpahaman dan perselisihan. 4. Menganalisis rangsangan partisipasi dan biaya partisipasi. Rangsangan partisipasi, insentif atau perangsang merupakan lawan dari kontribusi atau sumbangan. Berbagai perangsang dan sumbangan itu akan dievaluasi oleh anggota sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan pribadi yang dirasakan sebagai subjektif. Menurut Hanel, tahun 1989, insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasi adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan yang efisien. 2. Kontribusi keuangan anggota. 3. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Biaya partisipasi. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini bukan hanya biaya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, tetapi biaya oportunitas karena ada partisipasi. Biaya oportunitas adalah kesempatan melaksanakan proses produksi yang hilang karena adanya proses partisipasi. Partisipasi yang paling berhasil adalah yang efisien, atau perhitungan selisih antara besar biaya partisipasi dengan manfaat yang ditimbulkan oleh partisipasi tersebut, dan efektif, atau tujuan yang hendak dicapai oleh partisipasi dapat terlaksana dengan baik. Masih saya yang baca atau lanjut dengan yang lain? Okta, Bu. Untuk Okta lagi yang baca di manajemen UMKM. Baik, kepada Okta dipersilahkan. Selanjutnya manajemen UMKM. Pengertian, manfaat, dan tujuan UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Berikut adalah ilustrasi dari isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha menengah kecil dan mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Tujuan UMKM. UMKM didirikan dengan tujuan antara lain menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengatasan kemiskinan. Manfaat dari UMKM antara lain membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Kedua, penilaian kinerja koperasi. Definisi dari kinerja koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 740 KMK 00 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan. Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Baik, untuk nomor 3 akan dilanjutkan oleh Kak Septi. Pada Kak Septi Pratiwi dipersilakan. Nomor 3, cara meningkatkan partisipasi. Partisipasi merupakan faktor yang paling untuk menentukan keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi, segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, pencapaian, tujuan direalisasikan ke dalam semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen. Peningkatan manfaat keanggotaan secara operasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari situasi dan kondisi, serta kemampuan koperasi. Cara peningkatan partisipasi pada koperasi dapat melalui penggunaan materi, yaitu yang pertama pemberian bonus, kedua tunjangan, ketiga komisi, keempat insentif, kelima melalui penggunaan materi, lalu memberi motivasi dan melibatkan semua unsur. Cara-cara meningkatkan partisipasi yaitu menyediakan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota yang relatif lebih dari para pesaingnya di pasar. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada anggota. Lanjut, menyediakan barang-barang yang tidak tersedia di pasar bebas wilayah kepada koperasi atau tidak disediakan oleh pemerintah.
Kemudian berusaha memberikan dividen per anggota atau SHU yang meningkatkan dari waktu ke waktu. Memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis koperasi dengan non-anggota melalui pemberian kredit dengan bunga yang rendah. Adapun untuk meningkatkan partisipasi kontribusi keuangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan meningkatkan insentif. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain memperbesar peranan koperasi dalam usaha anggota dengan menciptakan manfaat ekonomi yang meningkatkan dari waktu ke waktu. Memperbesar rate of return melalui usaha yang sungguh-sungguh dan profesional. Meningkatkan partisipasi kontribusi anggota dalam pengambilan keputusan. Namun, demikian kiat jurus atau langkah-langkah kerja yang dapat dilakukan pengurus, manajer, karyawan, dan pengawas koperasi, diantaranya adalah kegiatan koperasi yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggotanya. Artinya, segala gerak langkah koperasi harus selalu dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Usaha yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung kepada anggotanya. Kemudian, koperasi harus dapat meningkatkan posisi tawar para anggotanya maupun meningkatkan skala ekonomi usaha anggota. Maaf Kak Sekti, yang baca yang mana ya? Lanjut Bang, nomor 4. Itu Kak yang di PowerPoint tadi Bapak Kakak bacanya ngulang lagi. Iya, di sini nggak nongol apanya screen-nya Bang, jaringan Bang. Oh. Ya udah lanjut aja nomor 4, yaitu metode penilaian kinerja koperasi yang akan dibacakan oleh Revo. Oke Revo, masih ada kah? Hadir. Oke, yang 4, metode penilaian kinerja koperasi. Kepada Revo dipersilahkan. Enggak ada kan ada nongol itunya nomor 4. Ya, yo. Belum Robi, yang 4 Robi, kinerja. Oke, silakan Revo. Yang keempat, metode penilaian kinerja koperasi. Koperasi di Indonesia pada saat ini belum memiliki kinerja yang memuaskan. Pada umumnya, pengukuran kinerja perusahaan atau unit usaha hanya berdasarkan aspek finansial. Demikian pula halnya dengan koperasinya dinyatakan berkinerja baik jika memperoleh laba yang tinggi dan memiliki aset yang besar. Salah satu metode yang dianggap tepat untuk mengukur kinerja koperasi adalah balance scorecard. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner kepuasan anggota dalam hal pelayanan tabungan, pelayanan kredit dan keanggotaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan serta data anggota, karyawan, dan pengurus. Penutup. Kesimpulannya, secara harafiah partisipasi diambil dari bahasa asing participation yang artinya mengikut sertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Koperasi dalam pengertian partisipasi adalah peran serta anggota terhadapan kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Arti pentingnya partisipasi bagi anggota. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, menimbulkan rasa endar beni, angrung kebi.
meningkatkan semangat, meningkatkan gairah kerja. Arti pentingnya bagi koperasi atau manajemen yaitu memegang peran penting dalam perkembangan koperasi, memperbaiki penampilan koperasi, cara meningkatkan partisipasi pada koperasi melalui penggunaan materi yaitu yang pertama pemberian bonus, yang kedua tunjangan, yang ketiga komisi, selanjutnya insentif melalui penggunaan non materi, yang terakhir memberi motivasi. Saran dan kritik. Pada kenyataannya, pembuatan makalah ini masih bersifat sangat sederhana. Masih banyak kekurangan dari penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penulis masih memerlukan kritikan dan saran yang bermanfaat bagi perbaikan dalam makalah ini. Baiklah, itulah sekian persentase dari